Halo teman-teman, dalam dunia bisnis seringkali ada pertanyaan, apa sih perbedaannya karyawan dan direktur? Kenapa status dan gaji mereka juga berbeda? Yuk kita bahas sama-sama. Dalam sebuah perusahaan, baik direktur maupun karyawan sama-sama mendapatkan gaji. Akan tetapi, status dan aturan mengenai gajinya tentunya berbeda. Karyawan menerima gaji dari perusahaan yang dimana hal ini diwakili oleh direktur. Sementara itu, direktur menerima gaji dari pemilik perusahaan atau pemilik saham yang didasarkan pada keputusan RUPS gitu. Perbedaan ini juga didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, yaitu pertama, gaji karyawan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan gaji direktur diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Hubungan antara direktur dengan perusahaan adalah hubungan korporasi, sedangkan hubungan antara karyawan dengan perusahaan merupakan hubungan kerja. Dalam struktur perseroan terbatas terdapat 3 organ, yaitu yang pertama adalah RUPS, memegang kewenangan tinggi dalam perseroan. Yang kedua, direksi, pengurus perseroan yang menjalankan operasional perusahaan dan mewakili perusahaan dalam hubungan hukum. Yang ketiga adalah Dewan Komisaris, yang dimana mereka memberikan pengawasan atau mengawasi, lalu juga memberikan nasihat kepada direksi. Dalam konteks ini, seorang direktur merupakan bagian dari organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan perseroan dan juga memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam berbagai aspek hukum, seperti menandatangani kontrak bisnis atau perjanjian kerja dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, gaji dan tunjangan direktur ditetapkan melalui keputusan RUPS. RUPS bisa menentukan secara langsung atau melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris. Dalam praktiknya, keputusan mengenai gaji dan tunjangan direktur biasanya dilakukan bersamaan dengan pengangkatan direktur baru atau dalam laporan tahunan. Jika dalam RUPS diputuskan bahwa penetapan gaji dan tunjangan direktur dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris berwenang untuk menentukan besaran gaji berdasarkan keputusan rapat mereka. Sementara itu, gaji karyawan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pekerja atau buruh, tetapi dalam praktiknya sering disebut dengan karyawan. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan didasarkan pada 3 unsur utama. Yang pertama, pekerjaan. Karyawan menjalankan tugas tentu sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah upah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga adalah perintah. Karyawan bekerja di bawah perintah perusahaan. Gaji karyawan ditentukan melalui kesepakatan dalam perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur atau pihak yang diberi wenang. Misalnya, HRD manajer yang mendapat kuasa dari direktur. Perbedaan status gaji direktur versus karyawan. Status direktur adalah organ perusahaan, bukan karyawan. Karyawan adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perintah perusahaan. Dasar hukum. Direktur diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara karyawan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam penentuan gaji, direktur ditentukan oleh RUPS atau Dewan Komisaris. Secara karyawan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Sumber pembayaran gaji. Gaji direktur dibayarkan oleh pemegang saham melalui RUPS. Secara karyawan dibayarkan oleh perusahaan yang diwakili oleh direktur.
Kalau direktur karir dengan direktur dalam akta perusahaan, apa sih bedanya? Dalam praktiknya, ada beberapa direktur yang tidak tercantum dalam akta perusahaan dan tidak diangkat oleh RUPS. Direktur seperti ini disebut dengan direktur karir, yang umumnya memiliki fungsi operasional, tetapi tidak memiliki kewenangan hukum dalam mewakili perusahaan. Direktur yang sah menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah direktur yang namanya tercantum dalam akta perusahaan dan diangkat melalui RUPS. Jika seseorang menjabat sebagai direktur tetapi tidak tercantum dalam akta perusahaan, maka statusnya adalah karyawan, bukan organ perusahaan, sehingga tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, bukan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kesimpulannya, direktur dan karyawan memiliki status hukum yang berbeda dalam perusahaan. Direktur adalah bagian dari organ perusahaan yang menjalankan dan mewakili perusahaan dalam berbagai aspek hukum. Sementara karyawan bekerja berdasarkan perintah perusahaan. Oleh karena itu, sistem penggajian keduanya juga berbeda, yang dimana gaji direktur ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji karyawan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dalam memahami perbedaan status dan gaji antara direktur dan karyawan dalam sebuah perseroan terbatas. Jika masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung komen-komen aja di bawah, dan juga kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa follow dan subscribe video kita. Terima kasih.